Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Masya Allah, semangat anak-anak ibu ya. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Zara, pimpin doanya. Berdoa selesai. Anak-anak, siapa yang tidak hadir hari ini? Alhamdulillah hadir semua ya. Baiklah, Ibu mau nanya kepada kalian. Minggu kemarin kita belajar tentang apa? Baik anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, Ibu akan ada tes briefing dulu supaya kalian fokus mengenai pelajaran yang Ibu ajarkan hari ini. Perhatikan apa-apa dari Ibu ya. Lakukan apa yang Ibu katakan. Ibu ulangi lagi, sekali lagi. Lakukan apa yang Ibu katakan. Sekarang fokus dengan Ibu. Pegang mata. Tujuan pembelajaran kita hari ini ya, sebelum tujuannya perhatikan kompetensi dasar, menganalisis struktur dan kebahasaan teks prosedur. Yang kedua, mengembangkan teks prosedur dengan memperhatikan hasil analisis terhadap isi, struktur dan kebahasaan. Untuk tujuan pembelajarannya, bisa kalian lihat di pembelajaran kita hari ini, menentukan struktur teks prosedur. Yang kedua, menganalisis struktur teks prosedur. Yang ketiga, mengembangkan struktur teks prosedur dengan memperhatikan hasil analisis terhadap isi bacaan. Anak-anak Ibu mempunyai video pembelajaran. Nanti silakan kalian cermati, kalian cari informasi-informasi apa saja yang terdapat dari video pembelajaran itu dan bisa nanti kalian simpulkan apa isi dari video pembelajaran yang dibayarkan. Teks prosedur merupakan teks yang berisi langkah-langkah untuk melakukan suatu aktivitas. Nah, contohnya, ketika kita ingin memasak mie instan, tentu ada langkah-langkahnya. Ketika kita ingin memasak mie, tentu ada step-step atau langkah-langkahnya. Ketika kita ingin menyalakan televisi, tentu ada langkah-langkahnya. Nah, langkah-langkah tersebut dalam bahasa Indonesia namanya teks prosedur. Teks prosedur ini bertujuan untuk memudahkan pendengar maupun membaca dalam melakukan suatu aktivitas secara urut dan runtut. Anak-anak, ini ada contoh teks prosedur cara melipat baju yang rapi. Dari contoh cara melipat baju yang rapi ini, itu terdapat struktur teks prosedur ya. Sekarang yang ingin Ibu tanyakan kepada kalian, dari contoh cara melipat baju yang rapi ini, yang mana dikatakan dengan tujuan? Ada yang bisa? Saya tuh Ya, silakan bisa. Mana bisa? dari ibu memasak benda yang sangat penting. Baju merupakan benda yang sangat penting dalam berpenampilan. Benar ya? Tujuannya dari baju merupakan benda yang sangat penting dalam berpenampilan. Dalam tes prosedur harus ada langkah-langkah karena tes prosedur itu sendiri adalah suatu Teks yang berisi tahapan atau langkah suatu teks yang berisi tahapan atau langkah untuk melakukan suatu aktivitas. Ya. Nah, dari sini Ibu rasa apakah kalian sudah jelas? Jelas. Sudah paham? Paham. Alhamdulillah ya. Kalau kalian sudah paham, Ibu akan membagi kalian 6 kelompok. Yang mana masing-masing terdiri dari 5 atau 6 orang dalam satu kelompok dan sudah Ibu bagi sekarang melalui WA group. Sekarang tugas kalian silakan gabung berdasarkan kelompok kalian yang sudah Ibu bagi semalam ya. Silakan gabung
kelompok 1. Kelompok 1. Sudah dapat semua? Sudah, Bu. Nah, perhatikan LKPD kalian. Jadi dalam LKPD itu ada permasalahan atau ada soal ya yang perlu kalian isi. Itu ada 3 soal ya. Soal yang pertama kalian menentukan struktur teks prosedur. Yang soal yang kedua kalian menganalisis struktur teks prosedur. Itu ada contoh teks prosedur cara mencuci motor. Nah kalian cari, kalian analisis juga ya struktur teks prosedur berdasarkan teks ini. Jangan selain teks ya. Lanjut soal yang ketiga ini. Soal yang ketiga kalian mengembangkan teks prosedur berdasarkan gambar. Ini ada gambar. Gambar apa? Ya. Memasak nasi goreng. Cara memasak nasi goreng. Bebas. Nah, kalian buat nanti menulis teks prosedur, tetapi ingat berdasarkan cara memasak nasi goreng. Nah, sekarang kalau kalian sudah paham atau ada yang ingin ditanyakan? Jelas? Jelas ya. Kalau kalian sudah paham dan sudah jelas, silakan kalian kerjakan LKPD itu. Ibu kasih kurang lebih 15 menit untuk kalian mengerjakan LKPD itu. Silakan diskusikan. Kalau ada yang kalian belum jelas, silakan ditanyakan kepada ibu. Mewakili Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil jawaban dari kelompok kami. Berdasarkan teks prosedur berjudul cara mencuci motor, tentukanlah struktur teks prosedur tersebut. Motor menjadi bersih dan siap dikendarai, itu termasuk dalam penegasan ulang. Sekarang silakan kelompok lain kalau ada yang ingin memberikan masukan atau tanggapan kepada kelompok 1. Saya, Bu. Silakan. Nak. Menurut saya kelompok 1 sudah cukup bagus dan jelas dalam menjawab soal nomor 1. Ya, bagus sekali ya. Memang jawaban dari kelompok 1 sudah cukup bagus, sudah mendekati apa yang diinginkan, ya kan? Sesuai dengan permasalahan di soal nomor 1. Silakan duduk, Nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Azhar Salsabila, perwakilan dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil jawaban kami mengenai mengembangkan struktur teks prosedur tentang memasak nasi goreng. Diinginkan sebentar jika nasi masih dalam keadaan panas atau hangat. Kemudian potong-potong sayur hijau sesuai dengan ukuran yang diinginkan. Sayur hijau akan layu dan mengerut ketika dimasak. Jadi jangan ragu untuk memotongnya dengan agak besar. Selanjutnya pecahkan. Kemudian jawaban dari kelompok kami saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 5 menampilkan jawaban dari kelompok 5 mengenai soal nomor 3. Sekarang ada yang ingin memberikan komentar atau tanggapan? Ada? Tidak ada. Sudah lengkap ya? Alhamdulillah. Dari tampilan kelompok 5 mulai dari tujuan, langkah-langkah sampai penegasan ulang sudah dibuatnya semua dan sudah sesuai dengan yang Ibu ajarkan dan contoh yang ada di video tadi ya. Tepuk tangan untuk kelompok 5. Apa namanya?
yang bisa menyimpulkan dari materi-materi yang kita tayangkan tadi? merupakan pengantar tentang topik yang akan dijelaskan, Bu. Yang kedua adalah alat dan bahan. Kalau alat dan bahan ini bisa ada, bisa tidak, karena tidak semua teks prosedur itu memiliki alat dan bahan. Yang ketiga adalah langkah-langkah. Dalam langkah itu berupa perincian petunjuk yang akan disarankan kepada pembaca. Yang keempat adalah penegasan ulang. Ya, penegasan ulang itu merupakan harapan ataupun manfaat bisa juga disebut sebagai menurut. Luar biasa ya. Dalam struktur tes prosedur itu ada apa saja? Ada tujuan, kesimpulan. Tujuan ini adalah pengantar dari apa? Topik yang dijelaskan, yang harus kita bicarakan. Langkah-langkah, rincian dari suatu aktivitas atau petunjuk, ya kan, yang kita mau kita lakukan mengenai teks prosedur itu. Yang mana setiap kegiatan yang kita lakukan mempunyai langkah-langkah atau tahapan. Yang terakhir yaitu mengenai penegasan ulang. Penegasan ulang ini apa? Manfaat apabila kita atau kita sesuai dengan petunjuk yang dijelaskan apa sesuai dengan yang pembicaraan yang kita lakukan tadi, maka kita tegaskan ulang kembali supaya teks prosedur kita tadi sesuai dengan 3 struktur tadi ya. Sekarang apakah anak-anak sudah paham? Sudah, Bu. Sudah paham? Sudah. Pelajaran kita ini silakan Zahra ya. Zahra memimpin doa kita dulu supaya ilmu kita hari ini bisa berguna bagi kita semua. Amin. Baik, teman-teman, untuk kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang telah kita pelajari bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin. Doa dimulai. Doa selesai. Ya. Alhamdulillahirobbilalamin. Dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhir pula pembelajaran kita hari ini. Jadi untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, marilah kita bersama-sama melafazkan Alhamdulillah. Dan kita akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.